mohon untuk di-mute terlebih dahulu, yaitu, membuat, speaker-nya tanda silang. Saya coba cek terlebih dahulu ya Bapak Ibu semuanya. Untuk Bu Yayu, mohon di-mute atau dinonaktifkan speaker-nya sebelum kita mulai. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas, partisipasinya pada acara ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya, selamat siang. Semoga dalam keadaan sehat selalu semuanya dan dalam keadaan bahagia semuanya, Bapak Ibu semua. Oke, alhamdulillah panjatkan kehadirat kedengaran suara saya Pak ya? Baik, jelas. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kesempatan kepada kita untuk, menimba ilmu lagi dan semoga ilmu yang kita timba hari ini bisa menjadi berkah untuk kehidupan kita nanti karena kita bisa aplikasikan dalam pendidikan, untuk kebaikan kependidikan di Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Acara ini diadakan oleh PPSKI Jawa Barat dengan berjudul Belajar interaktif dengan augmented reality yang nanti sebagai narasumber beliau adalah Bapak Deden Nugraha dari tim Assembler Edu. Kemudian nanti acara ini akan dibuka oleh Bapak Zainuddin sebagai Ketua Umum PPSKI Pusat. Terima kasih Bapak Zainuddin telah bersedia hadir dalam acara kita. Kemudian sambutan dilanjutkan oleh Bapak Riki M. Ramdhani. Beliau adalah Ketua PPSKI Jawa Barat. Kemudian nanti selama materi kita akan didampingi oleh Ibu yang cantik yaitu Ibu Nursida Sutantri sebagai moderator ketika pemaparan materi oleh Bapak Deden Nugraha. Sebelumnya, Bapak Ibu, acara dimulai, saya mohon nanti ketika ada sambutan atau ada pemaparan dari pemateri, mohon untuk di-mute atau dipastikan, dikondisikan speaker-nya nonaktif supaya kegiatan ini menjadi kondusif. Terima kasih atas, partisipasinya dan kepeduliannya. Acara akan saya buka, bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini lancar sampai ke depan, sinyalnya lancar, apapunnya yang menyertai dan mensupport acara ini lancar. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu acara sambutan dari Bapak Zainuddin, beliau adalah Ketua Umum PPSKI Pusat. Waktu dan ruangan saya haturkan. Mangga Bapak Zainuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah segala puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan kesempatan juga kesehatan sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam ruang Zoom ini dalam rangka meningkatkan kompetensi pembelajaran ya khususnya kimia. Ucapan terima kasih kepada panitia khususnya pengurus PPSKI Jawa Barat yang diketuai oleh Bapak Riki Ramdhani yang telah mengadakan inisiatif dengan terselenggaranya acara ini. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari kerja PPSKI seluruh Indonesia dalam rangka meningkatkan kompetensi guru di bidang profesionalisme dan pedagogik. Yang saya hormati Bapak Riki Ramdhani, Ketua PPSKI Jawa Barat. Yang saya hormati Bapak Dadang Suherman dari Assembler Edu, Ibu Nursida ya, sebagai moderator ya Ibu,
Pak Solihin, Pak Ujang, ya, dan semua tim yang telah bekerja bahu-membahu untuk terselenggaranya acara ini. PPSKI Pusat yang pertama mengucapkan terima kasih karena pekerjaan ini adalah menjadi bagian dari kegiatan PPSKI secara keseluruhan. Jadi masing-masing daerah sudah berinisiatif untuk mengadakan acara-acara yang berguna untuk Bapak Ibu guru, khususnya dalam pembelajaran jarak jauh supaya tidak membosankan para peserta didik. Bapak Ibu peserta yang saya muliakan, ya, terima kasih juga atas keikutsertaan Bapak Ibu, karena setiap acara tentu saja utama dari acara itu adalah kesertaan dari Bapak Ibu untuk menyempatkan waktu dan mengikuti acara ini dan kemudian merealisasikan apa yang telah didapat dari acara ini nanti dalam pembelajaran di kelas, sehingga ada manfaat yang bisa kita berikan kepada peserta didik. Sekali lagi mungkin saya juga tidak banyak yang dibicarakan. Yang jelas saya selamat mengikuti acara ini. Semoga bermanfaat dan sekali lagi terima kasih kepada semua panitia dari PPSKI Jawa Barat yang telah menyelenggarakan acara ini, dan juga terima kasih kepada para peserta yang telah menyempatkan untuk hadir. Mudah-mudahan acara ini bisa meningkatkan kompetensi kita di dalam penggunaan IT di dalam pembelajaran. Saya akhirnya mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Jainuddin atas sambutannya pada pembukaan kegiatan kali ini. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh beliau Bapak Riki M. Ramdhani, Ketua PPSKI Jawa Barat. Waktu dan ruangan saya haturkan. Mangga Bapak Riki M. Ramdhani. Baik, terima kasih Bu Yuwita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Jainuddin selaku Ketua PPSKI Pusat, terima kasih telah membuka acara ini Pak, memberikan pengantaran. Alhamdulillah Pak Deden dari Assembler juga sudah hadir di sini, dan Bapak dan Ibu guru-guru kimia di di Provinsi Jawa Barat, dan saya lihat juga beberapa hadir dari luar Jawa Barat. Alhamdulillah, terima kasih sudah bisa hadir. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat untuk kita semua, karena selintas mungkin Pak Jainuddin sebagai Ketua PPSKI Pusat bahwa Assembler ini sudah terkenal lebih dahulu di luar negeri. Jadi kebetulan kantornya juga dekat di sini, dekat SMA 1 Bandung, di Dago. Dan mereka lebih terkenal lebih dahulu di luar negeri ketimbang di Indonesia. Dan sekarang mungkin saatnya mereka memajukan dunia pendidikan di Indonesia lebih dalam lagi. Mengapa kita mengadakan acara ini? Karena saya teringat dengan 3 dunia di kimia, Bapak dan Ibu, bahwa ada dunia makro, dunia mikro, dan dunia perlambangan. Nah, Assembler ini kita bisa manfaatkan di dunia mikronya, bagaimana kita melihat sebuah model molekul yang biasanya kita menggambarkan model molekul itu dalam 2 dimensi, sekarang mungkin dalam bentuk 3 dimensi. Gitu. Kita bisa agak sukar membayangkan bagaimana isomer cis trans yang ada dalam
misalkan 2 butena ya, dalam 2 butena. Kalau hanya 2 dimensi saja. Jadi mudah-mudahan ada yang lebih sulit lagi membayangkan 3 dimensi untuk 2 butano, Pak. 2 butano itu ada struktur yang ada cekiralnya ya. Ya, jadi agak susah untuk membayangkan kalau hanya 2 dimensi saja. Jadi kalau 3 dimensi yang menggunakan augmented reality ini mungkin akan lebih jelas lagi gitulah. Nah, jadi Bapak dan Ibu, saya membawakan ini ke Bapak dan Ibu dalam rangka itu memperkenalkan bagaimana dunia mikro itu lambang-lambangnya gitu. Jadi saya kira 3 dimensi sangat berpengaruh sekali dalam penjelasan kimia. Dan saya sudah berbincang juga dengan dari pihak assembler, Bapak dan Ibu, kemungkinan besar kita akan mengadakan satu workshop. Jadi ini hanya webinar hanya memperlihatkan bagaimana sih assembler itu, tapi untuk kerjanya mungkin perlu diadakan sebuah workshop, mungkin nanti bisa kita akan bahas lagi lebih lanjut dengan Pak Deden. Jadi dalam bentuk pelatihan sekitar 32 jam. Jadi mungkin 1 minggu atau beberapa hari, yang jelas 32 jam itu betul-betul 32 jam gitu. Jadi tidak hanya beberapa hari kemudian dianggap 32 jam. Satu, itu berguna juga untuk peningkatan potensi kita sebagai guru kimia. Yang kedua juga agar pembelajaran lebih bermakna, sehingga dengan 3 dimensi mungkin akan lebih bermanfaat lagi untuk penjelasan kepada siswa. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Terima kasih juga kepada Pak Jainuddin yang telah menyempatkan diri Pak untuk hadir. Dan beberapa teman dari luar Bandung juga tadi ada Pak Wiranda, ada ya. Mohon maaf saya tidak ada Pak Dani juga mungkin tadi di chat dari Medan. Terima kasih sudah hadir Pak. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa dilanjutkan lagi ke kegiatan yang workshop yang lebih menghasilkan karya gitu, tidak hanya webinar seperti ini saja. Teman-teman dari P4TK juga hadir tadi saya lihat. Terima kasih sudah hadir dan mudah-mudahan acara ini meskipun cuma 2 jam tapi bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan acara ini sangat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rigi atas sambutan dan pengarahannya kepada kami semuanya. Semoga semuanya sehat selalu. Amin. Untuk acara selanjutnya kita menginjak ke kegiatan inti, yaitu pemaparan materi mengenai augmented reality yang nanti akan dipandu atau dimoderatori oleh Ibu Nursida. Waktu dan ruangan saya aturkan ke Bu Nursida. Mangga Bu Nursida. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Yuwita Rianawati sebagai host ya. Kita mulai acara pelatihan dengan Assembler Edu ya, tapi lebih ke pengenalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Ketua PPSKI Pusat yaitu Bapak Jainuddin, Ketua PPSKI Jawa Barat Bapak Riki Muhammad Ramdhani SPD MKOM, narasumber kita dari Assembler Edu yaitu Bapak Dede Nugraha, para pengurus PPSKI, tadi saya juga melihat di sini ada pengurus PPSKI Pusat, Jawa Barat pun ada ya, serta Bapak Ibu hebat yang sudah bergabung ya, seluruh partisipan peserta pelatihan Assembler Edu ini. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan pada pertemuan tatap maya ini yang diselenggarakan oleh PPSKI Jawa Barat. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin ya Allah rabbal alamin. Bapak Ibu mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nursida Sutantri dari SMA Negeri 4 Bandung yang mungkin nanti akan memandu atau memoderatori pelatihan ini. Sebelumnya saya akan membacakan CV pemateri terlebih dahulu. Yang pertama ada Pak
Nama lengkapnya adalah Pak Dede Nugraha. Beliau tinggal di Bandung, daerah dekat UPI ya, di Cipaku Indah, Ledeng, Bandung, Jawa Barat. Beliau lahir di Subang tanggal 15 April 1987, statusnya sudah menikah dan beragama Islam. Untuk pendidikan formalnya, beliau pendidikan terakhirnya adalah Pascasarjana UPI, kemudian beliau lulusan S1-nya dari jurusan Pendidikan Ilmu Komputer UPI, dan dari SD sampai SMA-nya itu di Subang. Nah, untuk saat ini pengalaman di tahun 2018 sampai sekarang, dan juga merupakan salah satu staf dosen di PASIM. Sebenarnya masih banyak ya pengalaman bekerjanya, hanya itu saja mungkinnya yang bisa saya sampaikan. Itu untuk CV mengenai Pak Deden. Mungkin nanti selain Pak Deden, Pak Riki juga akan berkolaborasi ya, Pak Riki ya, mengenai pengenalan assembler ini. Mungkin itu saja pembacaan CV-nya. Nah, diingatkan kembali Bapak Ibu untuk yang nanti ingin bertanya, boleh melalui kolom chat atau yang ingin bertanya langsung menyalakan mikrofon atau menekan dulu tombol raise hand, kemudian menyalakan mikrofon dan menunggu dipersilakan oleh moderator. Nah itu. Baik, mungkin Bapak Ibu sudah mulai penasaran ya bagaimana Assembler Edu ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung simak pemaparan dari pemateri kita. Kepada Pak Deden, dipersilakan. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya kepada Ketua PPSKI Pusat Pak Jainuddin sama Pak Riki, Ketua PPSKI Jawa Barat. Izinkan saya di sini sharing tentang augmented reality. Nah, Assembler Edu tadi sudah Assembler ini sudah dijelaskan oleh Pak Riki. Kita betul dari Bandung, itu di Dago, dekat dengan sekolahnya Pak Riki. Alhamdulillah Assembler ini sudah digunakan di seluruh dunia. Kita platform untuk augmented reality. Nah, seperti apa itu augmented reality? Mohon izin nanti saya akan agak lebih banyak share dengan video juga. Nah, augmented reality kita di sini augmented itu realitas tambahan di mana kita dapat menambahkan objek ke dunia nyata. Nah, di sini saya mengupasnya secara general, nanti ketika pas praktek itu kita ke yang kimianya. Nah, di mana kita di sini katak itu kita dapat visualisasikan seperti ini, katak, dan gitu kita tambahkan ke dunia nyata. Nah, dari pembelajaran dari konten ini kita dapat melihat kita dapat breakdown dia sehingga terlihat tubuh katak itu sampai ke yang paling dalam, seperti itu. Nah, dilengkapi dengan informasi, nah semacam ini, seperti ini. Oke. Nah, Assembler Edu adalah platform yang memfasilitasi pengguna untuk mencari, membuat, dan berbagi pembelajaran dalam bentuk AR dan 3D. Assembler Edu ini dapat diakses dimanapun dan kapanpun oleh siapapun melalui handphone, tab, iPad, dan komputer. Nah, di Assembler Edu ini, konten yang tersedia itu kita visualisasikan seperti aslinya, ditambah nanti ada anotasi, di mana anotasi ini dapat bantu guru dalam menjelaskan informasi kepada siswa. Kurang lebih seperti ini. Nah, mengapa menggunakan Assembler Edu? Nah, di sini kita berbasis visual, di mana kita ingin
guru itu dalam menyampaikan dibantu dengan visualisasi. Nah, sehingga guru dapat menyampaikan materinya secara jelas dan siswa menerima materi dari guru itu dengan jelas pula dan mudah dipahami. Jadi tidak abstrak seperti itu. Nah, Assembler Edu itu dilengkapi oleh objek-objek atau library yang ada di Assembler Edu ini banyak sekali 3D objek. Selain itu juga kita dapat menambahkan konten 3D dari software profesional atau marketplace. Nah, selain itu di Assembler Edu ini untuk mewadahi kreativitas Bapak Ibu dalam menyiapkan media pembelajaran, kita sediakan yang namanya editor AR. Nah, editor AR ini sangat mudah digunakan oleh Bapak Ibu tanpa harus Bapak Ibu mengerti pemrograman komputer. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal drag and drop saja dengan jari. Jadi sangat mudah. Nah, mengapa Assembler Edu? Nah, ini kita coba melihat lagi video. Nah, mengapa menggunakan Assembler Edu? Konten-konten yang tadi berbasis visual kita interaksikan sehingga menjadi lebih menarik. Selain itu juga dilengkapi dengan informasi di bawah ini dengan kita ada button next itu untuk informasi-informasi yang ditambahkan. Selain itu juga kita bisa di breakdown dari Gunung Merapi ini dan diberikan anotasi-anotasi sehingga siswa yang menerima pembelajaran dari Bapak Ibu itu jadi dapat mudah memahami materi yang disampaikan seperti itu. Nah, fitur di sini ada fitur yang ada di Assembler Edu. Yang pertama itu adalah Classroom. Nah, Classroom di Assembler Edu ini Bapak Ibu hampir mirip dengan Google Classroom. Ya, Bapak Ibu dapat share kode buat guru-guru, buat share materi. Nah, lebihnya apa dari Google Classroom? Nah, lebihnya kita bentuknya itu dapat memasukkan 3D dan pembelajarannya berbasis augmented reality. Seperti itu. Nah, kita juga ditunjang dengan ada menu topik-topik. Topik ini ada mata pelajaran di mana Bapak Ibu dapat langsung menggunakan materi-materi yang ada. Nah, di sini bentuknya sebagai contoh itu tentang tsunami. Jadi kalau kita lihat menjelaskan kepada siswa, tsunami itu ada videonya hancur, terus gunung terus materi pelajaran dalam Assembler Edu. Nah, tadi di Assembler Edu itu Bapak Ibu dapat membuat langsung media pembelajarannya. Seperti tadi yang Pak Riki itu sampaikan, kita ingin memvisualisasikan misalnya CA, C2, H4 itu seperti apa, atau kita mendesain sendiri. Nah, itu kita sediakan, di mana editor AR ini tersedia di Assembler Edu dan Bapak Ibu dapat menambahkan komponen lain selain 3D object itu ada teks, ada gambar, ada video dan animasi dan anotasi. Nah, kita dapat lihat di sini salah satu karya dari guru, kita dapat melihat ada video yang yang dimasukkan ke sini, ada teksnya, ada objek dan anotasi. Nah,
ini untuk angka-angka ini itu anotasi. Jadi ketika diklik angkanya itu ada informasinya. Mungkin di di reaksi kimianya itu misalnya nanti ada hidrogen tuh dikasih tahu ini notasinya ini untuk hidrogen, karbon seperti itu ya. Nah, assembler ada fasilitas lain yaitu namanya Assembler Studio, di mana Assembler Studio ini itu diinstal di PC atau laptop gitu. Nah, Assembler Studio ini itu sangat powerful Bapak Ibu. Kenapa? Karena di sini Bapak Ibu dapat memasukkan 3D object dari marketplace atau dari software profesional seperti Blender, SketchUp, ya, 3D Max, Maya seperti itu. Nah, selain itu, bentuk dari Assembler Studio ini, editor AR-nya itu seperti poin Bapak Ibu. Jadi ada slide-slide di sini. Jadi ketika Bapak Ibu menjelaskan tentang struktur atom atau apa, jadi kita dapat menjelaskan slide pertama itu tentang apa, slide kedua tentang apa, ketiga, keempat, dan selanjutnya. Nah, selain itu, di sini itu adalah juga untuk interaksi objek. Jadi nanti objeknya dapat digerakkan Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu misalnya ada tentang molekul ini digerakkan bersatu dengan molekul yang kedua, itu akan menjadi apa nanti di slide keduanya seperti itu. Nah, selain itu juga di sini Bapak Ibu dapat memasukkan custom marker seperti itu. Nah, berikutnya itu tentang QR marker. Jadi Bapak Ibu ketika membuat media pembelajaran yang tadi di AR Editor ataupun di Assembler Studio, nah Bapak Ibu dapat mempublish project-nya atau dia pembelajaran yang Bapak Ibu buat itu ke dalam sebuah marker, di mana marker tersebut jika di-scan oleh aplikasi Assembler Edu ini, maka akan keluar media pembelajaran yang tadi Bapak Ibu buat, seperti contoh di sini. Itu tentang tengkorak, struktur tengkorak manusia, ya, kepalanya. Nah, itu ketika di-scan markernya itu akan tampil, dan bahkan itu bisa di breakdown. Jadi tengkorak manusianya itu dipecah-pecah seperti itu. Nah, berikutnya custom marker. Nah, custom marker ini itu marker yang bergambar. Jadi Bapak Ibu dapat memasukkan marker apa saja di sini. Nah, bedanya kalau yang tadi QR marker itu gratis, kalau yang ini berbayar Bapak Ibu. Nah, jadi ketika di-scan itu Bapak Ibu dapat misalnya memunculkan tentang media AR-nya tentang lebah seperti ini. Berikutnya program. Nah, kita Assembler Edu ini sudah banyak bekerja sama dengan institusi-institusi pendidikan, baik formal maupun informal, ya, mulai dari IGI, Provinsi Jawa Barat, Tikkomdik, ya, terus sekolah-sekolah, bahkan sekolah-sekolah lebih dari 30 sekolah di beberapa daerah Jabodetabek dan Bandung. Nah, program yang kita kerjasamakan itu kita biasanya ada webinar, di mana webinar ini kita berikan untuk Bapak Ibu guru sekolah ataupun komunitas. Di sini kita sharing tentang pembuatan media ajar dengan menggunakan augmented reality. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya kita juga ada yang namanya Assembler Certified Educator. Nah, apa itu Assembler Certified Educator? Ini adalah wadah atau komunitas para pengguna Assembler Edu di seluruh dunia, di mana Bapak Ibu guru pengajar, pendidik, atau edukator di seluruh dunia itu bisa sharing tentang pembelajaran menggunakan Assembler Edu di sekolah,
tentang masalah-masalah, misalnya ketika menggunakan ini gimana caranya, saya stuck seperti ini, bentuknya ada ide atau apa, itu bisa seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita juga memberikan yang namanya sertifikat khusus yang dikeluarkan oleh Assembler Edu ini. Nah, kita ada 3 level, di tiap levelnya itu ada 3 tahapan, seperti itu. Nah, manfaat berkolaborasi dengan Assembler Edu itu kita ada Assembler Apps, Assembler Studio, modul, terus ada pelatihan, ada ACE, Assembler Certified Educator. Nah, ini ekstrakurikuler sekolah, Bapak Ibu, ketika Assembler ini masuk ke sekolah dan dijadikan ekstrakurikuler, sangat luar biasa, anak-anaknya itu sangat kreatif. Ya, mereka dapat membuat konten-konten pembelajaran, bahkan mereka dapat membuat 3D dari editor kita. Yang satunya ada yang classic editor, itu dari basic geometri mereka membuat 3D bermacam-macam. Ya, ini seperti Lego kayak Minecraft ya Bapak Ibu. Selain itu juga konsultasi buku AR. Nah, diharapkan dengan saya sharing informasi di sini bisa memacu Bapak Ibu sekalian di PPS ini membuat buku AR untuk kimia. Nah, itu kan masih jarang bahkan orang yang membuat buku di sana. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan materi, ditambah nanti anak untuk untuk mereka lebih paham itu mereka scan markernya dan nanti akan keluar materi pembelajarannya dengan AR-nya ini. Nah, nanti kita juga ada sertifikat seperti itu. Nah, Bapak Ibu, mohon izin saya akan mendemokan Assembler Edu ini. Assembler Edu ini Bapak Ibu dapat di download di Play Store atau App Store Ibu. Nah, kebetulan saya di sini menggunakan App Store. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal ketikkan saja Assembler. Nah, di sini sudah ada Assembler Edu. Nah, ini ya Assembler Edu, logonya seperti ini, ada huruf A, ada tulisan Edu di bawah. Ini gratis Bapak Ibu, silahkan di-download, dipelajari, di-explore. Ini sangat Bapak Ibu. Nah, ketika dibuka Bapak Ibu, itu akan ini muncul welcome to Assembler Edu. Nah, di sini kita pilih next, terus next. Nah, di sini menjelaskan ada lesson interaktif, ada classroom, dan di sini Bapak Ibu akan ditemui satu form. Nah, di form sini Bapak Ibu cukup registrasi dulu Bapak Ibu. Jadi Assembler ini ada 3 ya Bapak Ibu. Aplikasinya Bapak Ibu dapat login menggunakan website, menggunakan handphone, tab atau iPad, dan satu lagi menggunakan Assembler Studio yang buat di PC atau laptop. Nah, hanya menggunakan satu akun Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dapat registrasi ya atau daftar. Di sini pilih sign up now. Nah, sini Bapak Ibu dapat registrasi. Jika ingin cepat dapat menggunakan Facebook atau Apple ID. Misalnya tidak, Bapak Ibu dapat mengisi form yang di sini. Jangan lupa nanti subscribe sama I agree-nya di checklist dan pilih sign up. Nah, ini untuk registrasi. Nah, berikutnya, jika sudah registrasi, ada juga cara kedua. Bapak Ibu tidak ingin registrasi email untuk daftar ke sini. Nah, Bapak Ibu dapat nanti masuk ke kelas. Kan di kelas itu nanti akan ada kode. Kodenya itu di-share. Nah, Bapak Ibu tinggal masukkan ke sini. I have a class invitation code. Nah, masukkan kodenya di sini, terus pilih continue, nanti akan ada Bapak Ibu diminta memasukkan username sama passwordnya. Itu nanti akan langsung masuk seperti itu. Nah, berikutnya yang ketiga,
ketika Bapak Ibu memiliki account di Assembler Edu, nah, di sini saya stop dulu. Nah, tadi ketika Bapak Ibu memiliki account, pilih yang paling bawah, dan itu nanti akan memasukkan username sama passwordnya, dan ketika sudah masuk, itu tampilannya seperti ini. Nah, kebetulan saya ini banyak kelasnya, Bapak Ibu, banyak kelas yang sudah saya buat karena saya sering melaksanakan webinar kepada komunitas atau sekolah, jadi di saya banyak. Nah, jika di Bapak Ibu yang pertama kali itu akan kosong dan ada tulisan create classroom dan join other class. Nah, join other class itu diperuntukkan untuk siswa atau Bapak Ibu ketika mendapat kode. Misalnya Bapak Ibu udah punya akun Assembler, sudah masuk di sini, ada kode Bapak Ibu diharapkan masuk ke kelas temannya, itu nanti masukkan kodenya di join other class. Nah, kalau misalnya ingin membuat kelas, pilih create classroom. Semacam ini ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk yang menu kelas. Seperti ini. Berikutnya Bapak Ibu, di sini ada menu topik. Nah, topik ini adalah materi-materi pelajaran yang sudah ada di Assembler Edu ini dan dapat Bapak Ibu gunakan. Contoh di sini yang kimia. Nah, di sini ada tentang atom. Nah, klik yang atom. Bapak Ibu akan dihadapkan kedua pilihan. Di sini ada play in 3D atau play in AR. Nah, play in 3D ini nanti visualisasinya bentuknya 3D. Kalau AR itu nanti kita dapat tambahkan objek itu ke dunia nyata. Seperti itu. Kita coba yang play in 3D. Nah, ini untuk atom. Dan di sini ada ada anotasinya, informasi-informasi yang didapatkan seperti ini. Dan kita dengan AR ini dapat melihat dari berbagai sudut ya Bapak Ibu, dari atas, samping, belakang, dari berbagai sudut. Dan kalau ingin menampilkan secara AR, itu pilih di tengah yang atas itu ada kubus putus-putus, kita klik dan kita tambahkan ke sini. Nah, jadi atomnya itu ada di tampilan Bapak Ibu sama dengan saya. Jadi ini menandakan si Assembler Edu ini dapat digunakan pembelajarannya secara langsung ataupun tidak langsung. Seperti yang tadi saya bilang, mirip dengan Google Classroom, atau ada juga orang yang menyebutnya sinkronus dan asinkronus. Nah, seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu ada materi-materi kimia yang dapat digunakan langsung oleh Bapak Ibu. Dan ketika nanti Bapak Ibu tidak ada materi yang di sini, Bapak Ibu ingin buat sendiri, nanti Bapak Ibu dapat membuatnya langsung di sini. Berikutnya menu scan. Nah, menu scan ini untuk nanti memindai atau scan project atau media pembelajaran yang Bapak Ibu buat yang sudah dipublish ke marker. Nah, ketika tadi kalau markernya ada, klik menu scan dan itu nanti tinggal markernya di scan seperti ini. Nah, berikutnya di sini ada menu U. Nah, menu U ini adalah kumpulan dari project-project atau media pembelajaran yang Bapak Ibu buat. Ini sangat tidak terbatas. Silakan Bapak Ibu dapat membuat sebanyak mungkin di sini. Silakan. Ini juga saya ada 340 creation seperti itu. Nah, di sini ada untuk custom marker juga akan terlihat. Sini ada orang-orang yang yang berteman dengan kita seperti itu. Kalau ada notif tentang komen tentang konten atau media pembelajaran yang kita buat, itu ada di sini gambar lonceng seperti ini ya Bapak Ibu. Nah,
Nah, Pak Abi. ini apa namanya tuh untuk mengkreasikannya nanti ya Bapak Ibu. Nah, sekarang mungkin saya akan kembali lagi ke kelas Bapak Ibu, ke kelas. Nah, kita akan coba buat di Ada sini kelas Abi. ya. Nggak ada. Bapak Ibu, kita akan Nggak ada Abi. Hujan. coba buat di sini. Kita klik kalau saya karena sudah ada apa? Sudah ada kelasnya banyak, jadi saya posisinya membuat kelas itu di pojok kanan atas. Kita klik, nah kita tambahkan misalnya di sini PPKSI ya? PPSKI. Oh, PPSKI. Nah, misalnya di sini media AR. Nah, ini untuk background-nya Bapak Ibu dipilih. Setelah itu nanti pilih create. Oke. Nah, ini sudah ada. Nah, Bapak Ibu kita buka kelasnya. Nah, Bapak Ibu yang sudah download Assembler dan mengikuti saya, di sini dapat ikut di kode yang saya tampilkan ini, PUK1E. Nah, nanti saya dapat melihat di sini, di member, apa namanya tuh Bapak Ibu yang sudah bergabung. Nah, nanti di member ini Bapak Ibu dapat merubah role. Nah, di sini ada Pak Imam, ya sudah ada 2 itu nambah. Nah, di sini saya akan jelaskan. Di sini misalnya kita buat kelas, tapi kelasnya itu ada siswa yang kelas 1-2 ikut ke kelas kita. Itu dapat langsung dikeluarkan dari kelas ini. Dan kalau misalnya di sini ada Pak Imam, Ibu Nursida misalnya ini. Nah, Bu Nursida ini ternyata guru tapi masuknya sebagai apa namanya tuh siswa. Nah, kita dapat pindahkan menjadi guru. Nah, guru ini bisa lebih dari 1 Bapak Ibu. Nah, Bu Nursida ini nanti fasilitasnya sama dengan saya sebagai guru. Nah, misalnya selain itu, misalnya di sini tadi Pak Imam. Nah, Pak Imam itu misalnya Ibu Nursida tadi punya yang namanya akun di Assembler yang dia berbayar. Nah, ingin menambahkan Pak Imam menjadi akunnya eksklusif. Itu tinggal pilih yang di sini namanya promote as exclusive user. Seperti itu. Nah, ini untuk yang siswa apa yang untuk member, jadi kita dapat melihat siswa-siswa yang masuk di sini dan kita langsung ke home. Di menu home ini saya akan tampilkan. Nah, lebih enaknya Bapak Ibu mungkin sebelum mulai pembelajaran di sini kan di Assembler ini ada untuk menambahkan link, file, video, gambar, teks, dan Assembler project ini kan Bapak Ibu biasanya membuat yang namanya lesson plan. Nah, lesson plan-nya itu nanti disesuaikan. Nah, disesuaikan link dari website kalau ada yang mana yang akan dimasukkan ke kelas, file, video dari YouTube kita pilih dulu dan masukkan ke sini. Seperti itu. Nah, untuk yang post assembler project untuk membuat AR itu biasanya saya membuat storyboard. Nah, di storyboard itu nanti akan saya gambarkan medianya tuh nanti kalau misalnya memasukkan gambarnya mana saja, videonya mana saja, 3D objeknya mana saja itu digambarkan. Jadi lebih enak. Jadi ketika pembuatan media kita tidak pusing, Bapak Ibu. Nah, kita akan coba di sini post pesan ya. Jadi kita akan post untuk pesan. Nah, pesan ini Bapak Ibu biasanya Bapak Ibu kan di kelas itu suka menginformasikan peraturan atau apalah yang informasi untuk di kelas ini. Jadi ketika siswa masuk, mereka baca yang Bapak Ibu tulis, mereka akan paham gitu. Misalnya di sini
kita AR dengan assembler edu menggunakan internet, handphone, dan laptop. Nah, misalnya seperti ini. Itu kita publish. Kita submit. Coba Bapak Ibu yang sudah masuk ke kelas saya, silakan Bapak Ibu dapat posting apapun di kelas saya, say hello atau menyapa-nyapa rekan-rekan yang lain. Boleh silakan. Saya masih belum. Nah, kalau misalnya belum, saya akan tambahkan di sini pesan lagi, misalnya cukup hadir aja misalnya di sini. Submit. Nah ini kan banyak sekali ya Bapak Ibu. Jadi peraturan yang saya siapkan di awal itu akan tertutup oleh pesan-pesan yang masuk. Nah, kita pesan ini klik titik 3 dan kita pilih pin post. Jadi saya akan taruh pesan tersebut ini bisa menapas juga ke siswa. Jadi misalnya tugas minggu ini itu membuat apa gitu. Jadi ketika siswa masuknya itu mereka belajar lagi nanti malam, mereka ketika kelas tahu gitu ada tugas seperti itu. Nah, berikutnya kalau siswa seperti ini ada yang komen. Nah, kita dapat posting komen juga pesan-pesan yang sampai misalnya siap. Nah, saya pilih siap. Nah, ini juga dapat komen apa yang disampaikan, misalnya siswanya tuh internetnya tidak stabil atau apa. Nah, ini dapat kita diskusi di sini sama siswa tersebut. Berikutnya fasilitas pesan, mungkin saya tidak akan semua. Kita akan klik yang berikutnya adalah video. Bapak Ibu, kita cari dulu, buka dulu YouTube, di minimize. Kita buka YouTube. Misalnya tadi atom kimia. Nah, misalnya ini Bapak Ibu ada struktur atom, kita klik videonya. Nah, misalnya videonya itu adalah sudah sesuai dengan materi yang akan disampaikan hari ini. Nah, Bapak Ibu cukup klik share, di sini ada menu share, klik share, terus di sini ada copy link, Bapak Ibu silahkan klik copy link. Nah, YouTube-nya dapat Bapak Ibu minimize atau di close ya. Kita tambahkan ke sini, tekan yang lama, terus kita pilih paste, terus kita pilih add link. Nah, kalau ini sudah beres, nah berikutnya adalah ini informasi ini yang di atas adalah yang untuk disampaikan ke siswa. Ini sangat penting karena siswa dengan melihat materi yang Bapak Ibu share, dilengkapi dengan informasi mereka harus ngapain, bagaimana, seperti apa, itu sangat penting biar mereka tuh paham gitu. Misalnya pelajari struktur atom. Nah, misalnya secara berkelompok. Kita submit. Nah, itu ketika muncul di tampilan Bapak Ibu akan muncul juga itu materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini kita juga dapat menambahkan gambar. Gambar ini sama seperti tadi atau
file yang bentuknya PDF, gambar, ya. Misalnya ini saya gambar dari library, saya ngambil, ada marker, marker ini kita formatnya beda. Formatnya PDF, berarti nanti Bapak Ibu dapat menambahkan PDF, Docs, PPT, Excel, itu maksimum size-nya itu 2 mega. Ya, Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, berikutnya kalau sudah kita menambahkan material. Nah, material ini kita akan tersambung ke klik yang ada ini, topik di Edu. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih nanti media-media yang akan ditambahkan, misalnya partikel, atom, ion, sama molekul. Nah, tadi kan sudah lihat dulu misalnya bagai 3D-nya, dilihat sudah sesuai belum. Nah, oke. Kalau misalnya sudah dilihat, ternyata sudah sesuai. Nah, di sini ada informasi. Oh, ini ternyata atom. Nah, ini informasi ini ternyata butuh nih sama dengan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu saat ini. Berarti kita close saja. Nah, Bapak Ibu pilih pojok kanan atas yang ada gambar kotak tanda panah ke atas. Itu untuk di-share ke kelas. Nah, kita dapat download marker dari materi yang ini, atau kita share linknya. Kalau misalnya Bapak Ibu sekarang menggunakan Google Classroom, itu tinggal share aja link di sini, masukkan ke Google Classroom. Ya, seperti itu. Kalau misalnya menggunakan Assembler Edu, dan kita akan di-share di kelas Assembler Edu, kita klik, kita pilih, nah ini, PPSKI. Klik ke kelas PPSKI, sudah. Nah, kalau sudah, kita buka lagi ke kelas, kita lihat PPSKI. Nah, kita lihat di materialsnya. Nah, ini sudah ada materinya di sini masuk Bapak Ibu. Nah, ini sudah semua yang di kelas ini. Nah, tinggal satu lagi, yaitu Post Assembler Project. Nah, Assembler Project ini Bapak Ibu membuat materi. Nah, sekarang kita back dulu ke menu utama Bapak Ibu, karena ketika Bapak Ibu diklik Post Assembler Project, kalau Bapak Ibu baru pertama kali membuka Assembler, itu tidak ada medianya. Bapak Ibu harus membuat dulu medianya. Nah, caranya, Bapak Ibu klik menu U. Nah, di sini di bawah itu ada tanda plus di pojok kanan pojok kanan bawah. Itu klik tanda plus di pojok kanan bawah, ya. Saya ulangi, tanda plus di pojok kanan bawah, klik. Nah, itu ada Simple Editor sama Classic Editor. Bapak Ibu pilih Simple Editor. Berikutnya pilih blank project. Nah, misalnya di sini diklik rubah namanya Bapak Ibu. Misalnya saya kliknya jadi simpan. Nah, ini editor AR-nya Bapak Ibu. Di sini pojok kiri atas itu menu Credo Ando, terus pojok kanan atas ini icon play itu untuk view 3D dan AR. Yang birunya ini untuk publish, nah nanti bisa publish ke kelas atau dijadikan marker. Di tengah ini marker areanya untuk menyimpan objeknya. Di bawah kiri ini itu untuk select all, jadi Bapak Ibu ketika misalnya ingin menggeser semua objek yang dibuat, kalau misalnya satu-satu takutnya
berantakan lagi, nah itu tinggal select all saja.